dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Nah, kita akan mengeksplor. Nah, ini dari guru-guru hebat dari SMP 1 Cangkuang ya. Nah, coba kita ini satu-satu ya. Bu, silakan ceritakan pengalaman Ibu jadi guru, Bu. Berapa tahun Bu di sini? Ada sebagai guru ya? Iya. Saya ceritakan pengalaman Ibu sebagai guru, Bu. Saya mengajar kurang lebih 35 tahun sebagai guru matematika. Pengalaman yang menarik bagi saya ketika ya karena setiap hari berhubungan dengan anak-anak ya. Nah, yang sangat menarik itu apabila anak-anak itu mendapat nilai ya yang istilahnya anak itu tidak disangka tapi mendapatkan nilai yang di atas ya, yang baik di atas rata-rata gitu. Jadi tidak menyangka gitu ada anak yang nilainya seperti itu. Ada kebanggaan ya, gitu ada ya. kebanggaan gitu. Dan yang lainnya mah jadi merasa muda sih gitu, jadi selalu merasa muda gitu. Awet karena muda bergaul dengan anak-anak itu. Oh iya. Nah, di Hari Pendidikan hari ini pesan yang ingin Ibu sampaikan atau misalnya ya peran guru itu sepertinya harus seperti apa gitu Bu. Ini kan udah 30 tahun ya Bu ya. Iya. Nah, itu saya tidak sampai 30 ya, mungkin kita berbagi pengalaman aja. Kalau seorang guru itu harus seperti apa gitu kalau menurut Ibu? Seorang guru itu harus bisa selain mengajar juga mendidik yang terutama ya, karena zaman sekarang itu terutama untuk karakter ya, anak-anak itu banyak sekali yang ya kurang diharapkan lah untuk menuju bangsa yang maju itu. Jadi mungkin ditekankan lebih kepada pendidikan karakter. Terima kasih Bu, mau sapa-sapa ini anak-anak nih, nanti kan kita menyebar ini anak-anak pasti ya banyak yang nonton. Mau sapa-sapa anak-anak nih, halo-halo, say hai. Ya, salam aja untuk yang pernah diajar oleh Ibu ya. Iya. Gitu. Terima kasih Bu Eci. Ini ada guru nih yang lagi duduk nih. Kita explore nih. Ibu silakan ceritakan pengalaman Ibu mengajar, terus apa yang mungkin berkesan ya sebagai seorang guru. Terus namanya Bu ya. Oke, silakan. Hai, nama saya Wida Widiawati. Saya mengajar kurang lebih berapa ya? 22 tahun ya. 22. Wah. Iya. Tapi paling lama saya ngajar di SD sekitar 16 atau 17 tahun lah. Sisanya saya mengajar di SMP ini 5 tahunan lebih. Suka duka saya jadi guru, saya merasa puas atau merasa senang ketika siswa mengerti tentang materi yang saya ajarkan dan mereka memahami apa yang saya ajarkan. Saya sangat merasa senang dan bahagia ketika mereka memahami. Dan sedihnya perjalanan dari rumah saya ke sekolah itu Perjalanan jauh ya, panjang, sehingga saya sering ngundutan di jalan. Berapa jam Bu ke sekolah? Saya kalau lancar itu 1 jam. Kalau macet itu bisa lebih dari 1 jam. Itu mungkin duka saya sekarang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nih di Hari Pendidikan sekarang? Yang ingin saya sampaikan adalah buat anak-anak semangat belajar, raih terus cita-cita, jangan menyerah. Oke, terima kasih Bu Wida. Ini Ibu guru cantik. Nah, Ibu silakan ceritakan Bu, udah berapa tahun mengajar, terus kesan-pesan Ibu sebagai guru nih. Oke, silakan Bu. Hai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman. Namanya dulu Bu. Nama saya Tati Kumala Saranasi. Saya mengajar sebagai guru yang sudah Cangkuang ini sudah berapa? Kurang lebih
30 lah, 30 tahun. Ibu mengajar apa, Bu? Seni budaya. Seni budaya. Sama prakarya. Pengalaman yang paling Berkesan? berkesan itu kalau ada anak yang gimana gitu ya, ada anak Berprestasi yang, gitu atau gimana? berprestasi terus baik. pinter itu nyanyi pakai musik kan seni budaya ya. Ya itu paling berkesan. Jadi kebanggaan gitu Iya, ya, Bu? jadi kebanggaan. Kemarin juga sampai ada anak yang juara Alhamdulillah. dalam menari. Nah, itu. Tapi kalau kesan yang Sedihnya? menyedihkan itu kalau anak yang kurang memahami dalam pembelajaran seni budaya. Padahal kan seni budaya itu apa dikatakan gampang lah gitu ya, gampang. Praktek gitunya. Iya, sebagai praktek. Ada ini pesan-pesan nih di Hari Pendidikan Nasional, Ibu mau pesan ke guru-guru, ke anak-anak mungkin ya, kita kan banyak ini tersebar kita ya, silakan kalau ada pesan yang ingin disampaikan. Ya pesannya itu buat guru-guru semoga dikembangkan, mau mengembangkan seni yang ada di kita ini. Di lingkungan sendiri ya. Oke, terima kasih. Nah, ini ada satu lagi nih guru ini. Ya, silakan Bu, kenalkan diri, terus berapa tahun sudah mengajar. Terus mungkin ada kesan ya selama jadi guru, Ibu. Selamat siang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yati Sumiati SPD. Pengalaman saya dari tahun 96. Mengajar apa, Bu? Awalnya saya mengajar di swasta, yaitu di SMK 2 Pasundan Banyaran. Itu dari tahun 96 sampai 2019. Kemudian saya ya udah ada di beberapa sekolah. Kemudian saya diangkat 2007 dan ditempatkan di SMP Negeri 1 Cangkuang. Nah, berarti mengajarnya udah lebih dari Pelajaran apa, Bu? pelajarannya pelajaran bahasa Indonesia. Ya dari 2096 sampai sekarang masih mengajar bahasa Indonesia. Ya kira-kira sudah 25 tahunan lebih. Selama saya menjadi guru, ini mohon maaf apabila ada anak didik saya yang pernah tersinggung atau apa selama menjadi anak didik. Saya merasa senang dan bahagia ya. Senangnya lihat murid-muridnya yang sudah sukses dan ada murid-muridnya yang berprestasi, ada ketemu yang sudah menggendong anaknya yang sudah sukses. Saya bahagia. Nah, sedihnya ketika anak-anak tidak melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini sekarang kan momen Hari Pendidikan Nasional, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan ya, mungkin ke anak atau ke rekan kerja gitu ya. Iya, untuk teman sejawat semangat mengajar anak-anak kita untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Nah, untuk anak didik belajarlah yang terus semangat, rajin, pantang menyerah, sukses dan raih cita-citamu setinggi langit. Selesai. Satu lagi nih guru. Ibu mengajar apa, Bu? Mengajar PPS. Pengetahuan sosial. Nah, kalau boleh tahu, Ibu bisa ceritakan berapa tahun Ibu mengajar, kesan ya ketika selama mengajar yang berkesan itu apa? Terus mungkin nama ya Bu ya, nama Ibu, terus sudah mengajar berapa tahun, mungkin kesan dan pesannya. Ibu langsung mengajar di sini, nah itu mungkin inilah pengalaman Ibu ya, silahkan Bu. Nama saya Yayan Karyanti, mengajar dari tahun 1995. Kesenangan saya mengajar ya senang aja lihat anak-anak, apalagi anak-anaknya yang senang ke pelajarannya gitu ya. Kadang-kadang
itu antusias, ramai gitu kalau lagi ngajar. Apalagi kalau kita memakai apa itu peta, tak terasa waktu terus mengukur misalkan kepala, itu anak-anak ternyata anak-anak kita itu sering bermain. Jadi kalau ditanya jadi itu yang kesenangan saya itu pengalaman mereka kadang-kadang lucu-lucu gitu. Ada ininya nggak sedih atau misalnya ini ya? Lagi mengajar Ya pokoknya sebagai seorang guru Bu. ada yang sedih kalau melihat anak yang ternyata gitu ya kurang peduli, ternyata dilihat dari latar belakangnya Nah sekarang kan ya momen hari ini pendidikan nasional Bu ya, menurut Ibu guru itu harus bagaimana Bu yang bagus itu? ya. Kalau menurut saya guru yang bagus itu bukan menekankan, tapi mereka harus enjoy. Sedangkan tugas kita kasih tahu gimana. Jadi bukan harus gini nilai harus ada, bukan. Jadi anak itu harus ngerti dulu permasalahannya. Oh Ngerti begitu. dulu apa itu yang diajarkan terus anak itu. Jadi bukan kita itu harus makan. Kamu harus nilai lebih, kamu harus nilai bisa. Jadi kita itu melihat dari karakter anak itu gimana gitu biar mereka itu enjoy banget. Iya. Enggak Ini mungkin ada pesan-pesan Bu untuk anak-anak atau rekan sejawat atau ya seluruh ini aja. Ini soalnya nanti kan dinyebar Bu ya, ini pesan Ibu itu. pesan saya. Jadi untuk anak-anak kalian belajarlah yang rajin. Kita itu sekarang udah mereka kalau dulu belajar itu sulit, kalau sekarang tinggal kita aja. Kan ada metode yang baik, terus ada lagi sekarang mah ada digital gitu, ada HP terbantu gitu. Jadi jangan asal kita harus menyesuaikan dengan keadaan juga. Oke, terima kasih Bu Yaya. Ada satu lagi nih guru. Nah, ini lagi beres-beres ya. Enggak. Mual teu aya. Nah, Ibu udah berapa tahun mengajar, Bu? 16 tahun 16 tahun? Mengajar apa, Bu? mengajar. Namanya siapa, Ibu? Yani Pustikasari. Oh. Nih, kesan-kesan Ibu sebagai guru gimana, Bu? Mungkin ada pengalaman menyenangkan ketika dengan berinteraksi dengan siswa atau gimana, Bu? Misalnya sebagai guru yang berkesannya apa gitu? Sebagai guru yang berkesan, mungkin lebih banyak yang berkesan ya, yang menyenangkannya gitu ya, walaupun ada juga yang yang tidak menyenangkan. Menyenangkannya apa ya? Ketika kita mengajar gitu ya, ternyata kalau kita mengajar itu bukan hanya sekadar mengajar, tapi dari anak-anak juga kita bisa mendapatkan pelajaran gitu ya. Terus ya banyak yang berinteraksi dengan anak-anak, jadi lebih menyenangkan aja gitu. Tidak apa ya, tidak lebih menyenangkannya, jadi kita lebih banyak bersosialisasi, apalagi ketika anak ada yang curhat ya, nah, itu lebih menyenangkan, jadi menganggap kita tuh memang betul ya tempat yang nyaman untuk mereka begitu ya. Nah, ini sekarang kan ada ini ya Hari Pendidikan Nasional nih momennya. Mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan ke rekan atau ke anak-anak gitu? Untuk anak-anak, semangat terus dalam belajar, semoga menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan akhirat. Kemudian untuk rekan-rekan guru, semangat juga dalam mengajar, dalam mendidik, begitu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ini ada satu lagi nih Bapak-bapak. Pak, silahkan mungkin berbagi pengalaman Bapak sebagai mengajar, guru. Ini udah berapa tahun mengajar, mata pelajarannya apa Pak? Silahkan. Oke, alhamdulillah. Kalau mengajar baru 35 tahun, alhamdulillah.
Jadi menikmati. Kemudian mata pelajaran yang diampu adalah matematika. Kenapa matematika? Lagi-lagi ketika anak-anak mengatakan matematika susah, nah bagaimana bahwa matematika itu menyenangkan dan mudah sekali. Dunia pendidikan semakin hari semakin menyedihkan. Kenapa? Sudah jelas ketika anak-anak kita punya mimpi besar, ternyata di lapangan banyak yang teramputasi, baik sistem maupun lingkungan yang kurang mendukung. Bisa jadi yang tidak mendukung adalah dari orang tuanya, dari orang tua, kemudian kegiatan belajar mengajar, juga masyarakat ya. Apalagi pemerintah, mohon maaf, pemerintah juga tidak memberikan pencerahan buat anak-anak kita, mohon maaf, khusus bagi guru-guru ya, guru-guru yang harusnya diberikan pelatihan-pelatihan yang profesional, tidak memikirkan secara finansial. Nah, dibandingkan dengan dunia yang lain, katakan mohon maaf kepada pemerintah, MBG lebih baik dananya itu buat dunia pendidikan betul-betul ya, untuk pelatihan guru itu kan luar biasa. Kalau gurunya bagus pasti siswanya bagus. Kemudian juga teman-teman yang guru sukarelawan, guru yang sementara belum diangkat, atau guru-guru yang yang digaji di bawah UMR, kenapa nggak dialihkan ke sana? Karena guru adalah memberikan cahaya. Ketika kita bicara tahun 2045 adalah generasi emas, ya terbayang anak-anak kita sampai di mana. Hasilnya juga sudah terbukti. TKA aja yang kemarin yang terbarukan rata-ratanya di bawah yang kita inginkan. Ini pertanda ada apa sih betul. Jadi mudah-mudahan, walaupun kemarin juga sedih ketika Hari Pendidikan Nasional pemimpin kita tidak ada. Kan sayang, 2 Mei itu harusnya pemimpin negara ini tampil memberikan motivasi ke guru-guru, malah tidak ada. Tidak ada, kan itu yang paling sedih. Maka tidak salah kalau saya saat pribadi karena menikmati guru sebagai guru ya sedih ya. Iya, sedih sekali lah. Istilahnya kalau saya hari ini juga nulis dalam sebuah tulisan judulnya dipaksa untuk bodoh gitu. Karena banyak anak-anak yang hebat teramputasi tadi. Sudah hebat akhirnya tidak diberikan peluang-peluang. Jadi jangan disalahkan ketika anak-anak yang bagus pada lari ke luar negeri. Karena mereka menyanyikan di luar, sementara di kita anak-anak yang bagus-bagus malah diamputasi. Masa depannya habis. Nah, ini ya. Gitu. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional nih, mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pendidik mungkin, atau misalnya ke siswa juga ya. Nah, ini silakan. Untuk pendidik tetap semangat, jadilah cahaya di mata anak-anak. Tanpa mereka, tanpa kita semua, tanpa guru-guru, lagi-lagi dunia ini gelap. Nah, mudah-mudahan jadi cahayanya tetap abadi. Kemudian anak sekalian yang Bapak sayangi juga, pendidikan karakter. Yang pertama itu karakter bagi kalian itu. Nilai itu sebetulnya nomor sekian. Ketika karakter bagus pasti nilai juga mengikuti. Ya, jadi pendidikan karakter yang nomor 1. Ya kesannya pasti ketika pendidikan karakter bagus, nilai pasti bagus. Yang lain juga akan mengikuti. Terima kasih Pak. Jadilah guru yang kembali ke hakikatnya, digugu dan ditiru, jadi suri teladan, jadi orang yang memotivasi untuk belajar, kemudian memfasilitasi supaya bisa belajar dan memberikan bimbingan yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Mudah-mudahan guru-guru semua tetap jadi yang terbaik, tetap jadi guru yang digugu dan ditiru. Terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional.